Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini saya kembali berbicara mengenai hal-hal terkait dengan kesehatan. Di beberapa episode yang lalu saya sudah menyampaikan penyebab terjadi timbulnya penyakit di kita. Berdasarkan ilmu yang saya pelajari, yaitu traditional Chinese medicine, kemudian ada meta medicine, dan juga nutri energetic system, yang semuanya pada dasarnya beraliran pengobatan timur atau traditional Chinese medicine. Saya sudah sampaikan bahwa penyebab terjadinya atau timbulnya penyakit di tubuh kita adalah apabila terjadi apabila kita mengalami sesuatu yang termasuk dalam kategori stressful event, atau kata lainnya adalah UDIN atau UDIN ya kalau bahasa Indonesianya. Itu singkatan dari unexpected, dramatic, isolating, and no action. Artinya kita mengalami suatu peristiwa yang dimana kita tidak menduga hal itu terjadi, dan kejadian itu sangat dramatis sehingga kita merasa terisolasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu yang disebut sebagai stressful event atau UDIN tadi. Unexpected, dramatic, isolating, dan no action. Jadi kita sakit kalau kita mengalami suatu peristiwa yang masuk kategori UDIN tadi atau stressful event tadi. Nah, sesuai dengan teori pengobatan timur, di tubuh kita itu kan terdapat meridian tubuh, di mana di masing-masing meridian itu mengalir energi untuk menggerakkan organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi ada berbagai jenis meridian dan itu melewati organ-organ tertentu. Ada meridian yang melewati jantung, paru-paru, ada meridian yang melewati pankreas, ginjal, dan organ-organ lainnya. Nah, masing-masing stressful event itu akan mengganggu aliran energi di meridian tertentu. Jadi suatu peristiwa itu bisa terkena satu atau lebih meridian. Nah, tergantung meridian itu meridian di mana atau organ mana yang dilewati, nanti akan berakibat akan menyebabkan terjadinya penyakit di mana meridian itu terjadi. Di episode yang lalu saya sudah bicara mengenai penyakit jantung. Kenapa kita mengalami penyakit jantung? Nah, di episode kali ini saya akan menyampaikan atau akan membahas penyakit yang belakangan banyak dialami oleh masyarakat, yaitu penyakit yang terkait dengan pencernaan. Sebetulnya penyakit pencernaan dari dulu ya. Banyak orang yang mengeluh merasakan sakit pencernaan, apakah itu namanya MAH, saya sakit MAH nih karena telat makan segala macam. Atau yang belakangan sering muncul adalah apa yang disebut sebagai GERD ya. Itu banyak dialami oleh masyarakat. GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Artinya ada suatu penyakit di mana asam lambung bergerak ke atas sehingga menekan organ yang lain, khususnya jantung. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa mengalami kelebihan asam lambung? Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa asam lambung naik karena saya telat makan atau makan yang nggak teratur,
Bisa jadi itu satu hal, tapi yang menjadi penyebab utama dari terjadinya gangguan pencernaan adalah apabila tadi kita mengalami suatu stressful event atau UDIN tadi. Penyakit terkait dengan pencernaan, yang namanya pencernaan artinya pencernaan untuk mengolah makanan ya. Tapi kalau pencernaan dalam pengertian psikis atau pengertian psikologis itu adalah apabila kita tidak bisa mencerna masalah gitu. Jadi kita akan mengalami masalah pencernaan secara fisik apabila kita mengalami suatu stressful event atau UDIN di mana kita tidak bisa mencernanya. Kita tidak bisa memahami kenapa itu terjadi, saking dramatiknya, saking mendadaknya, sehingga kita merasa terisolasi dan kita nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi itu, kita nggak bisa mencerna, akibatnya terkena ke pencernaan. Dulu memang banyak orang yang mengatakan bahwa sakit pencernaan atau sakit MAH misalnya itu terjadi karena makan nggak teratur atau makan telat. Tadi sebetulnya bukan itu intinya. Bisa juga kita memang tidak bisa mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya susu sapi. Banyak orang atau sebagian orang itu tidak bisa mentolerir susu sapi. Jadi kalau dia minum susu sapi, pasti nanti dia akan mencret-mencret atau pencernaannya terganggu. Sebetulnya bukan orang itu yang salah sebetulnya. Yang salah adalah karena kita meminum susu sapi. Gitu. Susu sapi adalah diperuntukkan untuk anak sapi, bukan untuk manusia. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang meminum susu dari makhluk lain. Contohnya susu sapi tadi. Tidak ada kerbau minum susu sapi, tidak ada anjing minum susu kerbau, atau kucing minum susu anjing, itu nggak ada. Pasti mereka akan minum susu dari induknya sendiri. Cuman manusia yang saking pintarnya meminum susu yang harusnya untuk anak sapi. Jadi kita mengurangi atau menghilangkan jatah anaknya sapi. Kemudian ya kita itu susunan molekul di susu sapi belum tentu cocok dengan susu manusia, sehingga kalau kita minum susu sapi itu memang berakibat terjadinya gangguan di pencernaan kita. Jadi bukan karena orang tertentu tidak bisa mentolerir susu sapi. Harusnya semua orang tidak bisa mentolerir susu sapi, karena memang susu sapi bukan buat anak manusia atau buat manusia. Susu sapi ya untuk anak sapi. Jadi itu bisa jadi penyebab terjadinya gangguan di pencernaan. Tapi yang paling penting adalah terjadinya gangguan pencernaan apabila kita mengalami satu stressful event, mengalami satu UDIN, di mana kita tidak bisa mencernanya dan kita tidak bisa memahami, kemudian tidak bisa menentukan kita harus melakukan apa untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang kita alami itu. Nanti di aplikasi NES atau Nutri Energetic System ini saya akan bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang terkait dengan penyakit pencernaan. Seperti tadi saya sampaikan, pencernaan, sakit terkait dengan pencernaan artinya kita tidak bisa mencerna masalah yang kita hadapi, atau saking rumitnya masalah kita tidak tahu, tidak bisa mencernanya, dan kita tidak tahu harus berbuat apa sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan di pencernaan. Nah, dari aplikasi NES ini akan terlihat hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan terjadi gangguan pencernaan. Nah, di sini ini ada kodenya IR25, itu terkait dengan lambung ya, atau pencernaan. Di sini dikatakan body mind association for the stomach
suggests it represent the ability to digest and absorb what we need both emotionally and physically. Jadi ini terkait dengan sejauh mana kita bisa mendigest atau mencerna atau mengabsorb, menyerap sesuatu yang terjadi. Nah, problem atau masalah muncul terkait dengan pencernaan ini. Ini terkait dengan apabila kita merasa kebutuhan emosional kita tidak terpenuhi gitu. Nah, masalah di pencernaan bisa terjadi apabila kita terlalu over anxious atau sangat ketakutan dan secara terus-menerus worry atau khawatir dengan jalannya kehidupan, dan kita cenderung selalu melihat hal-hal detail yang seharusnya kita nggak usah pikirin. Harusnya kita cuma melihat garis besarnya saja masalah, kemudian baru menentukan jalan keluarnya. Tapi karena ini kita ada kekhawatiran yang mendalam, sehingga perintilan yang harusnya kita nggak urus, kita urus. Sehingga akibatnya kita tidak bisa mencerna masalah itu dengan baik. Nah, ini terkait dengan IR25 tadi. Kemudian tadi yang terkait langsung dengan stomach ya, dengan lambung. Kemudian ada juga yang terkait dengan usus kecil ya. Jejunum itu usus masuk dalam kategori usus kecil. Nah, problem di pencernaan yang terkait dengan usus kecil ini terjadi apabila itu tadi, apabila kita terlalu terfokus pada hal-hal detail yang harusnya kita tidak perlu urus gitu. Harusnya kita hanya melihat gambaran besarnya saja untuk bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ini terjadi kalau kita nggak bisa membedakan mana hal yang penting dan mana hal yang tidak penting. Jadi semuanya dipikirin, semuanya dimasukin hati dan kita urusin, padahal harusnya kita bisa memilah mana yang perlu kita urus, mana yang perlu kita pikirin, atau mana yang harus kita urus gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila kita terlalu melihat hal detail, hal kecil, bukan gambaran besarnya, itu akan berakibat terjadi hal yang terkait dengan usus kecil atau jejunum tadi. Nah, bagaimana kalau terkait dengan usus besar atau large intestine? Penyebab terjadinya gangguan pada usus besar itu terkait dengan hal-hal apabila kita tidak bisa let go gitu, tidak bisa membuang atau melepaskan sesuatu di masa lalu yang terjadi, terus-menerus kita pikirin, kita nggak bisa let go, dan itu akibatnya ke usus besar. Nah, di sini juga dikatakan problem dengan usus besar itu bisa terjadi kalau kita selalu memegang atau mempertahankan orang atau pemilikan atau cara berpikir kita yang kuno yang harusnya kita sudah buang gitu. Jadi apabila ada orang ya, jadi buat rekan-rekan investor, kalau ada orang yang atau kepemilikan atau cara berpikir kita yang tidak berguna buat kita, ya tinggal dibuang aja, nggak usah dipelihara gitu. Jadi kalau kita tetap memelihara orang atau kepemilikan atau cara berpikir yang sebetulnya merusak kita, ya ngapain gitu. Jadi jalan keluarnya itu ya tinggalin saja gitu. Apakah itu orang, kepemilikan atau cara berpikir. Nah, kalau itu tidak kita bisa lakukan, itu akibatnya lari ke usus besar tadi. Jadi masing-masing peristiwa, masing-masing kejadian itu berakibat ke organ yang berbeda.
usus kecil penyebabnya beda dengan usus besar. Usus kecil tadi penyebabnya adalah apabila kita terlalu fokus pada hal-hal detail kecil yang seharusnya kita tidak usah urus, tidak usah pikirin, tapi kita tetap pikirin. Nah, itu akibatnya ke usus kecil. Dan kalau usus besar, akibatnya tadi tidak bisa let go. Ada orang atau barang atau cara berpikir yang sebetulnya sudah merusak kita, tapi kita nggak bisa let go, nggak bisa melepaskan. Itu larinya ke usus besar. Kemudian tadi yang terkait dengan lambung sendiri atau ya, lambung atau stomach secara keseluruhan itu berarti apabila kita tidak bisa mencerna masalah yang kita hadapi gitu. Nah, sebagaimana saya sampaikan di episode yang lalu terkait dengan penyakit jantung, di sini kita juga bisa melihat bagian otak mana yang terkait dengan lambung. Karena masing-masing otak itu ada 4 bagian, ada brainstem itu di otak kecil di bawah ini, kemudian ada cerebellum melingkari otak atas, kemudian cerebral medulla, dan ada cerebral cortex. Nah, hal-hal yang dipengaruhi oleh masalah masalah pencernaan atau yang terkait dengan pencernaan, ini ada beberapa, misalnya contohnya kayak tadi usus kecil ya, atau duodenum. Jadi usus kecil itu ada duodenum, ada jejunum. Nah, yang terkait dengan duodenum ini, peristiwa apa yang menyebabkan terjadinya gangguan pada duodenum atau usus kecil? Di sini dikatakan adalah a past emotional shock or angry conflict in which something that has been said or seen regarding relative. Jadi peristiwa atau konflik atau emotional shock yang terkait dengan family, bisa juga dengan coworkers atau rekan kerja atau teman, yang mengakibatkan kita mempunyai rasa marah yang mendalam, yang kita tidak bisa terima atau kita tidak bisa digest, tidak bisa kita cerna, itu larinya ke duodenum atau usus kecil. Jadi angry conflict atau emotional shock yang terkait dengan family, dengan coworkers, dengan teman, itu bisa berakibat ke duodenum. Kemudian ada juga ya, ini yang terkait dengan large intestine. Ini juga sama di otak. Dia akan terrekod di otak kecil atau brainstem. Nah, yang terkait dengan usus besar itu adalah past emotional shock atau konflik atau trauma yang dimana kita merasa sangat jelek, sangat tidak menyenangkan atau sangat menakutkan. Ini misalnya kalau kita di-accuse atau dituduh melakukan sesuatu yang bisa berakibat kita merasa sangat jelek, sangat tidak menyenangkan, padahal mungkin kita tidak lakukan gitu. Atau bisa juga adanya pertengkaran atau perkelahian yang menurut kita itu tidak adil gitu, tidak fair dari sisi kita. Kemudian memori yang timbul itu kita tidak bisa digest, tidak bisa hilangkan, tidak bisa kita cerna. Nah, itu berakibat kepada large intestine atau usus besar. Jadi seperti tadi saya sampaikan, masing-masing peristiwa, masing-masing kejadian itu berakibat ke organ tertentu dan terrekod di bagian otak tertentu. Otak kita terbagi 4,
Nah, masing-masing bagian itu merepresentasikan organ yang berbeda gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan ini ada lagi yang terkait dengan ya baik usus besar maupun usus kecil. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan tadi issue with family. Jadi ini terjadi apabila terjadi suatu peristiwa atau past emotional shock or angry conflict in which something that has been said or seen regarding relative, co-workers atau teman yang berakibat timbulnya kemarahan di kita yang kita tidak bisa terima atau kita tidak bisa digest. Nah, itu timbul atau berakibat ke duodenum atau usus kecil dan jejunum. Nah, jadi secara umum kenapa terjadi masalah di pencernaan itu tadi seperti yang saya sampaikan, artinya kita tidak bisa mencerna suatu peristiwa atau suatu kejadian yang tergolong stressful event atau UDIN, unexpected, dramatic, isolating atau dan no action. Masing-masing peristiwa berakibat pada bagian organ pencernaan yang berbeda. Jadi pencernaan itu tidak hanya lambung, tapi ada juga usus kecil, ada usus besar, dan lambung sendiri. Nah, terkait dengan tadi penyakit yang saya sampaikan di awal, GERD. GERD itu kan akibat dari adanya kelebihan gas di dalam pencernaan atau di dalam lambung kita yang kemudian menekan ke atas, berbalik ke atas, makanya istilahnya reflux, berbalik ke atas sehingga menekan organ yang lain, misalnya jantung khususnya. Beberapa peristiwa terjadi orang meninggal akibat jantungnya gagal berfungsi karena tertekan oleh kelebihan gas tadi, GERD tadi. Jadi GERD itu bukan penyakit sepele, bisa berakibat yang serius, walaupun sumbernya dari pencernaan, tapi bisa berakibat terganggunya fungsi jantung. Jadi memang kita pada umumnya menganggap biasa penyakit emah, paling kita mengatakan oh gua telat makan atau makan nggak teratur, padahal bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah adanya suatu peristiwa yang stressful atau UDIN yang kita alami dan kita tidak bisa mencernanya dan kita tidak tahu jalan keluarnya sehingga berakibat terganggunya pencernaan. Jadi sekali lagi kita perlu mengidentifikasi peristiwa apa yang kita alami karena itu akibatnya terjadi pada organ yang berbeda. Kalau secara umum masalah pencernaan terjadi kalau kita tidak bisa mencerna masalah, saking banyaknya masalah yang kita tidak bisa digest sehingga mengganggu pencernaan. Tapi kalau kita teliti lebih detail, tadi ada kalau terkait dengan family bisa berakibat ke usus kecil atau bisa juga tadi yang kalau kita tidak bisa let go suatu hal, apakah itu orang, apakah itu kepemilikan, apakah itu suatu cara berpikir, nah itu bisa berakibat ke usus besar. Jadi demikian bahasan kita pada episode kali ini terkait dengan penyakit yang terkait dengan pencernaan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi rekan-rekan investor semua dan sampai jumpa kembali di episode yang akan datang.